Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kembali kita siapkan diri untuk sejenak kita bersaat teduh. Kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan mengucap syukur sebab Tuhan sudah pelihara kita di sepanjang malam dalam istirahat tidur kita. Dan oleh kemurahannya, rahmat-Nya yang besar, kita boleh ada di hari ini. Amin. Sebelum kita beraktivitas, apapun aktivitas saudara kita semua hari ini, tentu kita membutuhkan Tuhan. Satu hal yang kita rindukan sepanjang hari ini adalah penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kau sudah menjaga dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam dalam istirahat kami, dan oleh karena itu Engkau juga yang sudah membangunkan kami di hari ini. Terpujilah Engkau. Dan saat ini sebelum kami masuki seluruh tugas dan kerja dan aktivitas kami mau datang kepadamu, membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap hal yang merampas perhatian kami patahkan dalam nama Yesus. Urapi kami semua, urapi juga seluruh perangkat IT yang digunakan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ada satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 4 di ayat 10 dikatakan begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan membawa kematian Yesus, ini menunjuk kepada ketaatan dan kesediaan yang tulus dalam diri Kristus untuk menerima segala penderitaan yang harus ditanggungnya demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Nah, sekalipun tidak memiliki kenyamanan di bumi, seperti dikatakan di Matius pasal 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kita perhatikan ya, tidak menghalangi Yesus untuk tetap taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Walaupun dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah yang memacu dan mengobarkan semangat Rasul Paulus untuk setia memberitakan Injil, sekalipun ia harus dihadapkan pada ujian, tantangan, penderitaan, dan aniaya. Ya Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Di ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, inilah yang dimaksud menderita bersama dengan Kristus. Dengan membawa kematian Kristus di dalam tubuhnya, maka kehidupan Kristus ya
benar-benar menjadi nyata di dalam diri Rasul Paulus. Rasul Paulus menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat yang menjanjikan untuk dinikmati, tetapi sebagai kesempatan untuk mengerjakan amanat agung. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyadari ini bahwa ya seperti Rasul Paulus yang sangat menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat yang menjanjikan untuk dinikmati, tetapi sekali lagi, tetapi sebagai kesempatan untuk mengerjakan amanat agung, menjadi kawan sekerja Allah untuk menggenapi rencana Allah, sekalipun ia harus mengalami penderitaan demi penderitaan karenanya. Dengan kualitas hidup yang demikian ini, layaklah jika Rasul Paulus berkata, ya seperti di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kekristenan yang benar mengenakan kehidupan Kristus setiap hari, yaitu apa? Taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Filipi pasal 1 ayat 29 ditegaskan di sana bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu anugerah. Tapi juga ketika kita menderita karena Kristus, itu juga adalah sebuah anugerah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Percaya kepada Yesus itu karunia, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi menderita di dalam Kristus itu adalah juga sebuah karunia. Karena itu jika engkau menderita karena Kristus, berbahagialah engkau. Saya ingat ketika saya di penjara, hari-hari pertama saya di sel polisi menjadi tahanan Polres Poso waktu itu dengan pasal penodaan agama 156A KUHP. Ada suami istri datang kepada saya dengan membawakan sebuah bingkisan. Dia tulis selamat berbahagia dengan menulis Matius pasal 5 ayat 10. Nah, saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Nah, karena itu saudara, ketika kita mengalami penderitaan karena kita punya iman kepada Yesus, sebab saya selalu bilang ada 3 bentuk penderitaan di dalam dunia ini. Yang pertama, kita menderita karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Siapapun harus yang mau hidup di dalam dunia, dia harus berhadapan dengan konsekuensi itu, yaitu menderita di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, siapapun yang mau hidup di dunia harus menderita. Ya, tidak terkecuali Yesus pun yang dari surga, ya kan? Yang empunya dunia ini, dia mengalami penderitaan. Yang kedua, kita menderita karena dosa dan kebodohan. Tetapi ada penderitaan yang ketiga yang bisa membuat kita disebut berbahagia, yaitu menderita karena percaya kepada Yesus. Sama seperti saya, oleh kesaksian saya, ya, menceritakan kehidupan yang lama dibandingkan kehidupan yang baru di dalam Kristus, saya harus berhadapan dengan pasal penodaan agama, ya, dituduh penodaan agama, dilaporkan, lalu diproses secara hukum, dituntut 4 tahun, putusan pengadilan negeri Poso itu 4 tahun dan 6 bulan, ya. Bukan dipukul lagi Bapak Ibu, tapi saya dianiaya di rumah tahanan negara Poso waktu itu. Nah, tetapi saya bangga saya mengalami hal itu. Kenapa? Karena saya membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia walaupun saya dianiaya.
tapi saya masih bisa mengampuni orang yang menganiaya saya. Saya masih tegar di dalam keputusan saya mengikut Yesus, dan sampai hari ini saya masih punya iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saya bersyukur ya, dan boleh dikategorikan berbahagia karena saya mengalami semuanya itu karena iman kepada Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini jika engkau mengalami kesulitan-kesulitan karena engkau seorang Kristen, ya, baik itu dalam pekerjaan, di dalam bisnismu, ya, di dalam apapun, karena engkau adalah sebagai seorang Kristen yang tidak mau kompromi dengan dunia, ya, maka engkau mengalami penderitaan, konsekuensi dari itu, ya, engkau adalah orang yang berbahagia. Amin. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan bahwa jika kami menderita karena hidup di dalam Kristus, apalagi kami menderita karena hidup dalam kebenaran, maka kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih firman Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melangkah di hari ini sebagai seorang yang memiliki iman kepada Kristus. Mungkin kami tidak mengalami promosi, ataupun kami tidak mengalami kenaikan jabatan yang seharusnya kami memiliki kapasitas untuk itu, tapi karena kami imannya Kristen, maka kami diabaikan, dan itu adalah sebuah penderitaan. Tapi kami berbangga, kami bahagia karena kami menderita karena iman kami. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tuhan menyertai dan memberkati seluruh aktivitas mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada